Peristiwa 1965, politik keadilan atau politik kebenaran. Satu persoalan yang selalu kita hadapi dari waktu ke waktu selama lebih dari 2/3 masa Indonesia merdeka sebagai satu bangsa adalah soal masa lampau yang belum dijangkau oleh sejarah yang benar. Masa lampau Indonesia itu kerap kali bagaikan duri yang tertanam dalam daging, tak pernah diupayakan sungguh-sungguh untuk dicabut keluar. Luka luar seakan telah sembuh dan seringkali sakitnya tak begitu terasa. Namun ada saatnya tiba-tiba rasa perih muncul ketika kulit di atas luka berduri yang bersembunyi itu terbentuk. Dan tak hanya ada satu luka seperti itu, karena terdapat beberapa duri lainnya yang tersebar di bawah permukaan kulit. Orientasi sejarah dan kesejarahan Indonesia hingga sejauh ini masih selalu berpusat kepada nation building atau pembangunan bangsa. Walau sudah cukup liberal, benang merahnya tetap adalah untuk membangkitkan patriotisme dalam pengertian sempit maupun dalam pengertian yang lebih luas. Karena itu di situ tercipta kendala sehingga tidak mendapatkan suatu sejarah yang membuka ufuk ke depan. Karenanya tidak ada pelajaran yang berhasil ditarik dari sejarah masa lampau. Yang mampu disimpulkan hanyalah langkah-langkah pencegahan untuk tidak terulangnya peristiwa. Ini agaknya berbeda arti dengan menarik pelajaran. Jadi seluruh usaha politik kita selama ini hanya ditujukan untuk mencegah. Hal serupa juga tercermin dalam dunia hukum yang melahirkan hukum yang juga bertujuan pencegahan dengan menggunakan cara represif yang berdaya guna untuk sekedar tidak terulangnya suatu perbuatan pelanggaran hukum. Hukum kita lalu hanya berfungsi untuk melakukan penghukuman setelah perkara terjadi. Kebenaran sepenuhnya dengan keadilan sebanyak-banyaknya. Sifat pencegahan ini juga lalu menjadi bagian dari ideologi. Didapatkanlah sekarang penyempitan cara berpikir, mental bangsa disempitkan dengan beberapa norma kehidupan yang hampir sepenuhnya diarahkan hanya kepada mencegah terulangnya kembali suatu peristiwa buruk. Lalu selebihnya diisi dengan tindakan dan perilaku represif. Sedangkan dalam kehidupan normal, sebetulnya segala hal harus dimungkinkan dinilai dari segi akibatnya dan dari segi cara sesuatu aspirasi atau cita-cita itu dilaksanakan. Apakah dengan kekerasan atau tidak dengan kekerasan? Kita kini memang cenderung berpikir dan bersikap kaku. Karena untuk menangani soal-soal masa lampau, terutama yang menyangkut akibat dari kekerasan kolektif, sebenarnya ada beberapa pengetahuan yang diperlukan untuk bisa mendudukkan perkara pada tempatnya. Kita agak kaku, tidak memiliki cukup motivasi ataupun sumber daya pikiran untuk melakukan dan mengambil konsep-konsep yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain untuk menghadapi masa lalu mereka. Kita masih kaku dalam penggunaan beberapa instrumen inkonvensional di luar pengadilan misalnya. Dengan segala perangkat sisi hukum, karena kelihatannya orientasi kita adalah penekanan kepada aspek keadilan terhadap kekerasan kolektif yang terjadi, namun tidak pada aspek kebenarannya. Politik hukum kita dalam menghadapi kekerasan masa lampau senantiasa menempatkan tujuan keadilan penuh dengan kebenaran sebanyak-banyaknya. Semestinya, kebenaran sepenuhnya dengan keadilan sebanyak-banyaknya. Sejarah Indonesia pun adalah sejarah keadilan, bukan sejarah kebenaran. Ini menjadi kendala bagi kita dalam berkiprah untuk beranjak meninggalkan kemandekan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibiarkan berlarut-larut merupakan salah satu contoh
sehingga akhirnya mengalami cedera dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebelum diresmikan. Tidak ada kemauan politik dan tidak ada suatu dorongan atau input untuk berbuat bagi peristiwa masa lampau. Kekerasan masa lampau yang dibiarkan itu karenanya kemudian cenderung melahirkan kekerasan baru dalam bentuk sikap masyarakat yang sifatnya menentang, mempertanyakan legitimasi pemerintahan dan sebagainya. Sehingga pemerintah pun pada akhirnya mengalami kerumitan dalam memerintah secara normal. Persoalan tidak selesai-selesai, seolah-olah kita mau membiarkan problema masa lampau yang berupa kekerasan oleh satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat yang lain ditutup oleh jangka masa sejalan dengan berlalunya waktu. Pengalaman masa lampau semua bangsa, termasuk Amerika Serikat yang begitu demokratis, seperti misalnya perlakuan kulit putih terhadap kulit hitam dan kulit merah, banyak yang kerap menghantui kembali karena tidak pernah diselesaikan melalui cara kesejarahan. Kita juga memiliki pengalaman dan permasalahan yang tak berbeda, mulai dari masalah DITII tahun 50-60-an, masalah komunis tahun 48-65, serta peristiwa kekerasan tahun 98. Belakangan, terjadi lagi satu kecelakaan ketika Ketua DPR tidak mau lagi menangani kasus Trisakti 1998. Semua peristiwa kekerasan masa lampau itu tak mungkin ditangani secara sambil lalu. Kecelakaan-kecelakaan politik masa lampau itu harus dikumpulkan dan diselesaikan dengan satu cara yang terukur. Katakanlah, misalnya dengan proses rekonsiliasi. Memang belum tentu berhasil, tetapi tak akan ada dampak politik yang harus menerus dari peristiwa-peristiwa politik lepasan, seperti kasus Munir atau nanti apalagi. Sikap membiarkan persoalan dengan harapan akan ditelan waktu dengan sendirinya ternyata telah menciptakan rantai masa lampau yang membelenggu. Sepanjang sejarah dan atau konteks sejarah, sebagai basis mungkin kita perlu melakukan suatu kesepakatan dengan publik. Permasalahan terdekat mungkin menyangkut masalah kekerasan Orde Baru, lalu lebih ke belakang lagi ada masalah kekerasan Orde Lama dan kekerasan PKI. Tetapi sayangnya, referensi kita sangat tumpul, karena kita tidak terlatih untuk berpikir secara kemanusiaan. Bingkai luar dari sikap dengan referensi tumpul seperti itu adalah pembalasan, lalu mereda menuju kepasahan, dan kemudian pengampunan sebagai bentuk akhirnya. Tanpa untuk penyelesaian kesejarahan ini, kita harus mencari bentuk politik kebenaran di antara dua tipe yang ada. Selama ini, dengan politik keadilan, bentuk penyelesaiannya adalah kesediaan untuk tidak lagi melakukan balas dendam berkelanjutan yang mengarah kepada pelupaan. Pelupaan adalah lanjutan dari pengampunan. Sebab dengan melupakan dianggap tidak mempermasalahkan lagi. Tetapi masalahnya, orang hanya bisa melupakan dan mengampuni kalau ada pihak yang memberi ampunan dan ada pihak yang meminta maaf. Dalam kaitan masalah PKI, ini semua tidak bisa dilakukan lagi. Siapa yang berhak mengampuni dan siapa yang harus meminta maaf? Manusia dan institusi dari zaman itu hampir semuanya telah usur dan berlalu atau berubah karena tertelan waktu. Penyelesaian hukum dan cara-cara konstitusi serta kenegaraan pun terlalu lambat untuk menyelesaikan peristiwa yang telah berlalu beberapa puluh tahun lamanya ini. Seyogyanya, penyelesaian hukum dijalankan secara tuntas tak lama setelah peristiwa terjadi. Tetapi kita mengetahui bersama bahwa persituasional adalah dengan suasana emosional saat itu. Hal tersebut tak mungkin dilakukan dengan baik. Memang telah berlangsung sejumlah peradilan melalui sidang-sidang mahkamah militer luar biasa yang dimulai tak lebih dari setahun setelah peristiwa. Tetapi adalah fakta bahwa peradilan melalui mahmilub ini tak pernah mendapatkan pengakuan yang luas sebagai bentuk penyelesaian.
Apalagi Mahmilud tidak tuntas mengadili semua pihak yang dianggap terlibat. Beberapa tokoh PKI yang dianggap bertanggung jawab telah mengalami eksekusi mati atau ditahan berkepanjangan, yang semuanya tanpa proses peradilan. Soekarno yang kala itu menjadi presiden dituduh terlibat peristiwa, namun tidak pernah diadili. Satu dan lain hal karena tali temal yang rumit dengan sikap khas budaya Jawa, mikul dur mendem jero. Sejak awal Mahmilud menjalankan proses peradilan pasca peristiwa 30 September 65, institusi itu berada dalam bayangan opini sebagai institusi pembalasan yang terkendali, seakan-akan memenuhi keadilan dalam suatu proses yang legal formal, tetapi tidak sepenuhnya bisa mewakili kebenaran. Situasi dan opini yang dihadapi institusi tersebut dapat dianalogikan dengan pengadilan-pengadilan masa Stalin yang mengadili dan menghukum kaum anti-revolusi dan kaum reaksioner. Di tengah situasi seolah-olah dihadapkan kepada alternatif pengampunan dan pelupaan dengan meninggalkan perspektif pembalasan, tampaknya lebih tepat untuk memilih politik kebenaran untuk menyelesaikan persoalan masa lampau. Satu-satunya penyelesaian yang tepat dilakukan dalam politik kebenaran tak lain adalah menggali kebenaran sejarah melalui penulisan sejarah secara baik dan benar. Kegunaannya tidak untuk masa lampau, melainkan untuk menciptakan babak baru ke masa depan di mana kita semua yang masih hidup mampu memetik pelajaran. Kali ini, agar masa lampau tidak lagi menjadi beban yang menghambat totalitas kita sebagai bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan yang secara ekskalatif menjadi makin berat. Politik kebebasan menghadapi kehampaan. Politik kebenaran yang semestinya menjadi pilihan kita penting untuk diimbangi dengan politik kebebasan atau kemerdekaan. Sekaligus ini berarti kita meninggalkan politik ideologis, karena ideologi selalu diklaim sebagai kebenaran itu sendiri, sehingga terjadi kemandekan. Politik kebenaran dan politik kemerdekaan layak untuk menjadi obsesi dalam modernisasi kehidupan politik dan kehidupan berbangsa bernegara di masa depan. Politik yang melindungi kebebasan adalah penting, sementara kebebasan itu sendiri adalah kebebasan yang dibatasi oleh hukum dalam demokrasi. Bila kita ingin melawan komunisme, betapapun ideologi itu telah surut dalam beberapa dekade terakhir ini, berarti kita harus mampu melahirkan bentuk-bentuk yang lebih baik, bukannya yang lebih buruk atau sama buruknya. Sejauh ini kita hanya berhasil secara fisik melawan PKI dan komunisme di tahun 65. Untuk sebagian melawan kekerasan keji dengan kekerasan yang di sana-sini tak jarang secara kualitatif sama buruknya. Tetapi setelah itu kita ternyata gagal memenangkan esensi masalah, yakni mengatasi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, penindasan dalam kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dengan pengatasnamaan rakyat, agama, dan norma-norma Pancasila. Pada sisi sebaliknya, memang kita tidak berhasil menciptakan alternatif tata kehidupan yang lebih baik. Kekuasaan pemerintahan dan bentuk-bentuk kekuasaan lain di tengah masyarakat yang kita bentuk cenderung tidak berguna dan tidak berkemampuan penuh menciptakan alternatif tersebut. Kekuasaan-kekuasaan terbentuk sepenuhnya diabdikan untuk tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sempit saja. Ini terjadi karena kekuasaan-kekuasaan itu sendiri tidak terbentuk oleh dan tidak bersumber pada norma-norma demokrasi modern yang telah kita letakkan sebagai cita-cita dalam perjalanan ke masa depan. Kekuasaan-kekuasaan yang tercipta adalah dari sumber-sumber berasal dari kemampuan dalam menggunakan kekerasan, tipu daya, untuk dan dalam kekayaan, serta kekerabatan yang berakar pada sistem nilai feodalisme klasik dari timur yang memperoleh perkuatan oleh sistem nilai warisan kolonial. Sementara itu, di lapisan tengah dan bawah masyarakat tidak berhasil ditanamkan satu patriotisme baru yang tidak terbatas kepada pengertian fisik, menjaga kedaulatan negara kesatuan belaka,
melainkan meluas dalam bentuk bela negara lainnya yang ditunjang kemampuan profesional, keilmuan, dan teknologi, serta wawasan-wawasan keimanan yang lebih tercerahkan dan kemanusiaan yang universal. Kehampaan situasi tanpa kekuasaan dengan makna baru dan kehampaan karena keterbatasan profesionalisme serta wawasan baru menyebabkan kita senantiasa hanya bisa bermain pada dataran yang penuh sindrom dan simptom belaka yang tidak menghasilkan apa-apa selain kesukaran demi kesukaran dari waktu ke waktu. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.